Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Radia Refinza Waranggana. Nama saya Safira Gustami Yuniar. Nama saya Miranda Felita Delvina. Nama saya Aisyah Zara Putri Fadi. Nama saya Katarina Vanessa Gracia. Table of contents. Materi yang pertama adalah pengertian dan rumus identitas trigonometri. Yang kedua, kuadran trigonometri. Materi yang ketiga yaitu persamaan trigonometri. Yang keempat, contoh soal identitas trigonometri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dan rumus identitas trigonometri. Apa sih itu artinya identitas trigonometri? Identitas trigonometri adalah suatu relasi atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi trigonometri, di mana bernilai benar untuk tiap bergantian variabel dengan konstan anggota domain fungsi. Sekarang rumus identitas trigonometri. Di sini saya punya segitiga ABC. Nah, seperti yang kita sudah tahu, rumus dari sin theta A per C, cos theta B per C, tan theta A per B. Lalu kebalikannya dari sin, kosekan, yaitu C per A, kebalikannya dari cos, sekan, C per B, dan kebalikannya dari tangan, kotangan B per A. Di sini saya menggunakan rumus Pythagoras. Nah, pertama-tama kita bagi semuanya dengan C kuadrat. A kuadrat bagi C kuadrat, A per C kuadrat, ditambah B kuadrat bagi C kuadrat sama dengan B per C kuadrat, lalu C kuadrat bagi C kuadrat jadi C per C kuadrat. A per C ini rumus dari sin theta. Lalu kita tulis sin kuadrat theta ditambah B per C itu rumus dari cos theta. Lalu berarti kita tulis cos kuadrat theta sama dengan C per C kuadrat, yaitu yang hasilnya 1. Nah, ini adalah rumus yang pertama. Sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, sekarang rumus yang kedua menggunakan Pythagoras juga, tapi bedanya sekarang kita bagi B kuadrat. A kuadrat bagi B kuadrat jadi A per B kuadrat, ditambah B kuadrat bagi B kuadrat, B per B kuadrat, terus sama dengan C kuadrat bagi B kuadrat jadi C per B kuadrat. Nah, A per B ini rumus dari tangan. Kita tulis tangan kuadrat theta. B per B hasilnya 1, tangan kuadrat theta plus 1 sama dengan C per B kuadrat. C per B ini rumus dari sekan. Berarti kita tulis sekan kuadrat theta. Nah, ini dia rumus yang kedua. Tangan kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Sekarang rumus yang ketiga, semuanya kita bagi dengan A kuadrat. A kuadrat bagi A kuadrat jadi A per A kuadrat. Terus plus B kuadrat bagi A kuadrat jadi B per A kuadrat. Sama dengan C kuadrat bagi A kuadrat jadi C per A kuadrat. A per A udah pasti 1, ditambah B per A. B per A itu kotangan, kita tulis kotangan kuadrat theta sama dengan C per A. C per A itu kosekan kuadrat theta. Nah, ini dia rumus yang terakhir. 1 plus kotangan kuadrat theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, ini dia 3 rumus identitas trigonometri. Materi yang kedua ada kuadran trigonometri yang berisi penjelasan tentang kuadran 1 sampai kuadran 4. Selanjutnya ada pengertian, yaitu kuadran. Kuadran artinya adalah seperempat lingkaran. Jadi dalam satu lingkaran terdapat 4 bagian atau kuadran yang terbagi oleh 2 sumbu yang berpotongan tegak lurus. Dalam kuadran kartesius terdapat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan di sini terdapat sudut-sudut istimewa trigonometri. Selanjutnya ada gambar kuadran. Yang bisa dilihat, ini ada kuadran 1
dari 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat, yang mana di kuadran 1 semua nilainya bernilai positif, tidak ada yang bernilai negatif. Sedangkan di kuadran 2 hanya sinus dan kosekan yang bernilai positif. Lalu di kuadran 3 hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Lalu di kuadran 4 hanya kosinus dan sekan yang bernilai positif. Selanjutnya ada kuadran 1, 0 derajat sampai 90 derajat. Sin bernilai positif, sinus bernilai positif, kosinus bernilai positif, tangen bernilai positif, kosekan bernilai positif, sekan bernilai positif, kotangen bernilai positif. Bentuk umumnya ada sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Sudut berelasinya sinus dalam kurung 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa. Dan cos berubah menjadi sin alfa, tan berubah menjadi kotangen, kosekan berubah menjadi sekan berubah menjadi kosekan, kotangen berubah menjadi tangen. Dan perlu diingat tadi di kuadran 1 yang mana semua nilainya bernilai positif. Lalu ada kuadran 2. Ada dua rumus yang mana yang pertama ada 180 derajat min alfa. Yang pertama sinus dalam kurung 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa. Yang kedua cosinus dalam kurung 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Lalu yang ketiga tangen dalam kurung 180 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Lalu untuk yang 90 derajat tambah alfa, yang pertama ada sin dalam kurung 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Lalu yang kedua cosinus dalam kurung 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sinus alfa. Lalu yang ketiga ada tangen dalam kurung 90 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Dan di kuadran 2 yang perlu diingat adalah hanya sinus dan kosekan yang bernilai positif. Selanjutnya ada kuadran 3. Ada dua rumus. Yang pertama 180 derajat ditambah alfa. Yang pertama sin dalam kurung 180 ditambah alfa sama dengan min sinus alfa. Lalu yang kedua cosinus dalam kurung 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cosinus alfa. Lalu yang ketiga ada tangen dalam kurung 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Lalu yang kedua bagian rumus yang 270 derajat min alfa. Yang pertama sinus dalam kurung 270 derajat min alfa sama dengan min cosinus alfa. Lalu yang kedua ada cosinus dalam kurung 270 derajat min alfa sama dengan min sinus alfa. Lalu yang ketiga ada tangen dalam kurung 270 derajat min alfa sama dengan kotangen alfa. Dan perlu diingat hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Selanjutnya ada kuadran 4. Ada dua rumus. Yang pertama 360 derajat min alfa. Yang pertama sinus dalam kurung 360 derajat min alfa sama dengan min sinus alfa. Lalu yang kedua cosinus dalam kurung 360 derajat min alfa sama dengan cosinus alfa. Lalu yang ketiga ada tangen dalam kurung 360 derajat min alfa sama dengan min tangen alfa. Lalu untuk rumus yang kedua 270 derajat ditambah alfa. Yang pertama ada sinus dalam kurung 270 derajat ditambah alfa sama dengan min sinus alfa. Lalu yang kedua ada cosinus dalam kurung 270 derajat ditambah alfa sama dengan cosinus alfa. Lalu yang tiga ada tangen dalam kurung 270 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Dan yang perlu diingat hanya cosinus dan sekan yang bernilai positif. Selanjutnya, materi ketiga yaitu persamaan trigonometri. Slide selanjutnya akan berisi penjelasan tentang persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri dalam bentuk derajat. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Ada dua rumus. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. K ini adalah bilangan bulat.
Rumus yang kedua, X sama dengan buka kurung 180 derajat min alfa tutup kurung ditambah K dikali 360 derajat. Pada rumus yang kedua ini, yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Ada dua rumus. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Rumus yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa. Hanya memiliki satu rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Sedangkan persamaan trigonometri dalam bentuk radian, yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Ada dua rumus. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. K ini adalah bilangan bulat. Rumus yang kedua, X sama dengan buka kurung pi min alfa tutup kurung ditambah K dikali 2pi. Pada rumus yang kedua ini, yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. Ada dua rumus. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Rumus yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2pi. Yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa. Hanya memiliki satu rumus, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Jadi, ketika persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat diubah ke dalam bentuk radian, maka yang bagian K dikali 360 derajat berubah menjadi K dikali 2pi, karena 1pi sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita ke contoh soal yang pertama. Di sini ada jika X di antara 0 sampai 360 derajat. Tentukan nilai X supaya tan X sama dengan 1/3 kali 3. Di sini ada rumusnya. Tan X, misalkan tan X sama dengan tan P. Berarti X-nya sama dengan P tambah 180 kali K. Nah, 180 kali K ini dapat dari rumus kuadran ini. Jadi misalkan di sini kan ada di kuadran 1 itu semuanya positif. Semuanya positif. Nah, kuadran 2 sinus sama kosekan yang positif. Kuadran 3 tangan sama ketangan yang positif. Kuadran 4 kosinus sama sekan yang positif. Nah, misalkan di sini kan tan X-nya positif, 1/3 kali 3 kan positif. Berarti dia bisa di sini. P-nya di sini positif kan. Nah, bisa juga di kuadran 3. Soalnya kan di sini tangannya positif. Dia tangan X 1/3 kali 3. Bisa positif juga. Nah, itu dari situ. Nah, kan kalau misalnya dari sini, misalnya sini P, sudut P. Sudut P. Untuk dia sampai ke kuadran 3 ini, dia harus ditambah 180 derajat. Jadi 180 derajat tambah P. Sesuai sama ini. P tambah 180 kali K-nya ini jumlah berapa kali dia bergerak 180 derajat. Ini kan kalau ke sini 1. Nah, kalau di sini P doang berarti nggak sama kayak ini. Enggak. Jadi 180 kali K-nya ini, kalau di sini P-nya jumlah K-nya ini dia 0. Soalnya kan dia mulai dari sini. Ini 0. Baru muter. Ini dia cuma 180 kali 0 tambah P. Jadi cuma P doang. Gitu. Jadi langsung aja kita jawab. Di sini kan tan X sama dengan 1/3 kali 3. Tan yang hasilnya 1/3 kali 3 itu kan 30 derajat. Jadi sini X-nya sama dengan 30 derajat. Terus kita masukin ke rumus ini. P tambah 180 derajat kali K. Di sini kita masukin X sama dengan 30 tambah 180 kali K. Di sini kita bikin dulu tabelnya. Ini ada K. Diurutin dari 0, 1, 2, 3 sama min 1. Soalnya K-nya itu bisa bilangan bulat. Dia bisa minus, bisa 0, bisa positif juga. Terus kita masukin ke sini sesuai sama K-nya ini biar buat dapetin X-nya. Ini kan kalau K-nya 0, 30 tambah 180 kali 0. Jadi kan 30 doang. Kalau 1 juga sama, hasilnya ntar
30 tambah 180 kali 1 itu 210, kalau 2 itu 390, kalau 3 570, kalau min 1 minus 150 derajat. Nah semuanya ini X nya ini benar. Ntar kalau dia dimasukin ke tan, misalkan tan 30, itu ntar dia hasilnya sepertiga per 3. Terus tan 570 derajat itu juga sama sepertiga per 3. Tapi di sini dimintanya di soal cuma X di antara 0 sampai 360 doang. Jadi kita tulis kan 0 derajat X 360 derajat. Berarti dari hasil ini kita cari yang di antara ini 0 sampai 360. Dia nggak boleh kurang dari 0, nggak boleh lebih dari 360 juga. Nah kalau di 0 ini kan dia 30 kan berarti ya di antara sini kan, berarti masuk. Kita tulis simpulan penyelesaian. Terus cari lagi. Ini kan 210 kan kurang dari 360, di atas 0 juga. Berarti masuk juga. 210. Terus ini 390 kan lebih dari 360. Nah berarti ntar semakin dia ke atas 2, 3, 4, 5 itu nggak bisa lagi dipakai buat K-nya, muternya itu. Nah di sini juga min 1 itu minus 150. Minus 150 itu kan di bawah 0, soalnya dia minus. Berarti makin ke bawah lagi, misalkan dia mau K-nya mau dikali min 2, min 3 itu nggak bisa. Jadi hasilnya cuma 30 sama 210 derajat doang. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang contoh soal identitas trigonometri nomor 2. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukan nilai X jika persamaan cos 3X ditambah 30 derajat sama dengan sin 2X. Cara menjawabnya adalah cos 3X ditambah 30 derajat sama dengan sin 2X. Nah, cos 90 derajat dikurang A itu sama dengan sin A. Berarti sin 2X dapat kita ganti menjadi cos 90 derajat dikurang 2X. Cos 30 derajat ditambah 3X sama dengan cos 90 derajat dikurang 2X. Cosnya bisa kita coret semua nih, jadi tinggal sisa 3X ditambah 30 derajat sama dengan 90 derajat dikurang 2X. 2X bisa kita pindah ke ruas kiri, dan 30 derajat bisa kita pindah ke ruas kanan. Maka menjadi 3X ditambah 2X sama dengan 90 derajat dikurang 30 derajat. 3X ditambah 2X itu hasilnya 5X. Dan 90 derajat dikurang 30 derajat hasilnya 60 derajat. Maka untuk mencari X, kita tinggal bagi aja 60 derajat dibagi 5. X-nya ketemu 12 derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.